Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langka Padani, bagaimana kabar Anda semuanya? Senang sekali malam hari ini pemirsa saya Novia Aprilia dapat kembali menyapa Anda di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Untuk Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon malam hari ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan Komisi 3. Sudah hadir di sini ada 3 serangkai seperti biasanya nih, kayaknya selalu kompak. Kompak kan pasti ya? Oke, baiklah. Ya, ada Pak Anton Maulana selaku Ketua Komisi 3. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik, Mbak Novi. Sehat ya Pak ya? Sehat banget. Cerah ya? Cerah. Sama warna bajunya. Terus ada juga Pak Yoga Setiawan. Apa kabar Pak? Kabar baik. Sehat. Terima kasih sudah hadir ya Pak ya. Oke. Masih dari pagi belum pulang ke rumah kayaknya Pak? Ya, seperti biasa itulah wakil rakyat. Begitu ya. Waduh, tetap semangat ya Pak Yoga ya. Selagi pemirsa ada Pak Mahmud Jawa. Apa kabar nih Bapak? Novi kangen loh sama Bapak. Oke, biasa ngobrol dengan Komisi 3 pasti seru dan rame nih ya. Apalagi pemirsa malam hari ini soal infrastruktur tahun 2023 di Kabupaten Cirebon. Ini yang masih banyak dikeluhkan juga oleh warga Kabupaten Cirebon. Sebagai wakil rakyat ya, kita juga ingin tahu apa sih progres-progresnya nih Pak, evaluasi tahun 2022. Bagaimana Pak Ketua, Pak enggak? Kalau progres 2022, alhamdulillah ya ada beberapa pekerjaan kita yang tadinya setengah jalan, setengah jadi contoh. KPU sudah selesai. Dua yang memang dibutuhkan banget, apa yang terlihat sekali itu di Menara Masjid itu juga sudah selesai. Tinggal mungkin Taman Pataraksa. Taman Pataraksa. Taman Pataraksa pun akan bisa diselesaikan di tahun sekarang karena anggaran provinsi sudah masuk. Oh, oke. Jadi insya Allah sebelum Agustus sudah bisa selesai juga. Tahun ini berarti ya Pak? Iya, tahun ini. Oke, jadi ada progres yang luar biasa ya Pak ya. Oke, evaluasinya bagaimana sih Pak? Mau tahu ke Pak Yoga bagaimana Pak? Evaluasi di tahun 2023 ini tentunya mengacu pada tahun kemarinnya, yang banyak beberapa PR yang belum diselesaikan. Di antaranya mungkin ada penambahan di Menara Masjid, yang memang secara fisik 100% sudah selesai. Namun ada berdasarkan rapat Komisi 3 dengan DPUTR itu ada penambahan struktur untuk lift ke depan, ke atas maksud saya. Jadi nanti para pengunjung ini nanti akan dimanjakan lah, untuk memudahkan ya Pak untuk aksesnya memudahkan akses ke atas untuk melihat pemandangan di Kota Sumber. Kota Sumber. Oh, di puncaknya itu ya? Oh, iya. pakai lift itu Pak? Pakai lift, insya Allah. Oke, berarti anggaran juga besar nih ya? Ya lumayan. Kalau nggak salah kita sudah mewacanakan di 2024 itu sudah bisa direalisasikan. Jadi nanti kita tunggu DED dari PUTR. Ini kita akan rapatkan dan kita akan bawa ke Badan Anggaran. Kemudian yang kedua terkait beberapa infrastruktur yang memang sampai dengan saat ini ada yang belum bisa diselesaikan. Masih ada PR? Ada yang sempat viral di medsos itu kan, daerah Tegalasari Lamatamba, kemudian ada di Jati Seeng Pabuaran. Itu insya Allah di tahun ini kita selesaikan semua bareng-bareng Komisi 3 dan beserta jajaran DPUTR. Jadi nanti insya Allah ini ada skala prioritas yang nanti dalam waktu dekat ini akan digelar oleh PUTR dan mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal dan bisa menyelesaikan beberapa PR yang memang belum diselesaikan di tahun 2022. Jadi ini 2023 masih harus mengebut ya Pak ya untuk perbaikan-perbaikan di wilayah Kabupaten Cirebon. Untuk jalan rusak sendiri ini ada penambahan, begitu ya Pak Mahmud Jawa? Jadi masih PR-nya menumpuk dong Pak? Kita itu bukan PR, karena memang daerah ukur sama daerah aljunya kita selalu tidak berimbang. Pertama karena cuaca yang ekstrim ini dan sudah tidak bisa dipotensi sejajar dengan anggaran. Jadi ketika kita akan melakukan satu perbaikan di daerah yang satu, belum juga sampai 100%, cuacanya sudah tidak mendukung. Paling salah satu hal yang bisa, ini bukan alibi, memang faktanya demikian, di mana-mana yang ada. Makanya kita beberapa kebijakan di Komisi 3 dan memohon pada anggaran, juga bisa memaksa kepada dinas terkait untuk ditingkatkan kualitasnya. Jadi ketika dulu semacam hanya rumah datang, dulu semacam di jalan hanya aspal dulu. Nah kita di tahun 2023 ini berdasarkan pengalaman kita akan memperbanyak licin, walaupun volumenya tidak sejauh apa yang di aspal. Jadi pelan tapi pasti gitu. Pelan tapi pasti. Oke, nggak lama ya Pak ya?
faktanya kita sekarang hampir yang 2023 ini percepatannya kita lakukan beberapa dengan rigid semuanya. Walaupun mohon maaf pada masyarakat barangkali volumenya berkurang. Karena itulah kita lebih mendahulukan keutamaan, kegunaan, dan tepat sasaran. Karena faktanya ketika kita beberapa tahun yang lalu, tahun sekarang diperbaiki, 2 tahun kemudian sudah bisa diviralkan. Nah itu, kualitas ya Pak ya, berarti ya Pak ya? Ya, kualitas. Karena agar bisa dipakai lama juga, masyarakat tidak kembali mengeluhkan soal jalan rusak di Kabupaten Cirebon. Nah inilah kebijakan-kebijakan kita yang memang harus intervensi bahwa apa yang harus digunakan. Kita sepakat dengan Komisi 3, kita juga menyampaikan pada masyarakat melalui baik reses maupun karena memang kita ada di daerah, kita selalu keluhan-keluhan bahwa jalan rusak itulah yang kita lakukan. Makanya sudahlah, kita lakukan apa yang kita bisa, kita maksimalkan, kita gunakan. Sekalipun memang kuantitasnya tidak bisa maksimal, tapi kualitas itulah yang membuat bahwa keluhan yang ada di titik itu tidak menjadi lagi keluhan di titik berikutnya. Jadi gimana caranya tahun ini Pak memaksimalkan anggaran yang ada ya Pak ya? Untuk prioritas memperbaiki jalan-jalan rusak di Kabupaten Cirebon dan yang lainnya, begitu. Dari Pak Ketua bagaimana nih Pak Anton? Ya, hari ini memang kebutuhan kita untuk menyelesaikan pekerjaan jalan di tahun 2023 ini 70% baru selesai. Tapi mudah-mudahan ada tambahan di APBD perubahan nanti, ataupun hari ini memang nggak ada bantuan dari BBN karena prioritas anggaran jalan nasional nggak ada. Jadi kalau misalkan bantuan untuk air itu ada. Jadi kalau untuk selesai di tahun 2023 belum selesai lah. Tapi minimal 70% jalan di Kabupaten Cirebon sudah mulai baik. Jadi bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi belum bisa tahun ini selesai semuanya Pak? Selesai semua belum bisa lah. Mudah-mudahan dari rubahan dan 2024 bisa selesaikan. Tapi bertahap gitu ya. Tadi disampaikan Pak Jawa juga ya Pak ya. Ada 36 paket pekerjaan ya tahun ini ya Pak ya. Pak Yoga, fokusnya di mana aja tuh Pak? Untuk jumlah paket sebetulnya lebih dari 36. Lebih dari itu. Cuman ini untuk yang skala prioritas, berdasarkan rapat bersama DPUTR dan Komisi 3, bahwasanya ini sudah triwulan pertama, artinya APBD kita memang sudah bisa digunakan atau dimanfaatkan. Yang kita ketahui bersama bahwa ada beberapa jalan yang memang sampai dengan saat ini belum tersentuh dan belum ditangani oleh pemerintah Kabupaten Cirebon. Oleh karenanya kita bersama DPUTR dan kawan-kawan Komisi 3 ini bersepakat agar kiranya di triwulan pertama ini kegiatan prioritas bisa didahulukan dan bisa menyelesaikan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Yang kita ketahui bersama bahwa sempat viral kemarin kan ada beberapa jalan itu. Tapi kan masyarakat juga ini kan sudah termasuknya kesal juga nih Pak. Janji-janjinya tahun ini selesai. Itu dari 8 tahun ya Pak. Tapi sekarang kan pengen realisasinya benar-benar bikin masyarakat juga jadi lega gitu loh Pak. Jadi nggak kebanyakan janji-janji lah dari dinas terkait ataupun dari pemerintah. Wakil rakyat pasti ingin juga dong memberikan yang terbaik untuk warga Kabupaten Cirebon Pak Jawa. Ditahan dulu ya Pak ya, kita harus jeda. Usai jeda berikut pemirsa kita akan kembali dengan Komisi 3 di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Jangan kemana-mana. Masih bersama dengan Komisi 3 pemirsa. Silakan untuk pemirsa CTV yang ingin bergabung bersama kami bisa gunakan line telepon di 0231482138. Tema kita malam hari ini adalah infrastruktur di Kabupaten Cirebon. Tadi Pak Novi ingin tanya ke Pak Jawa, jalan-jalan rusak di Kabupaten Cirebon yang menjadi prioritas untuk tahun ini, di mana saja? Betul Mbak, jadi kita hampir semua jalan dengan kondisi cuaca yang demikian, hampir semuanya perlu perhatian, bahkan perlu penanganan, dan bukan hanya jalan, jembatan udah banyak yang runtuh. Hanya kita memang tergantung dari spesifikasi ataupun dari mana sumber dana itu lakukan. Kita punya kewenangan, ada jalan nasional, kita ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, ada jalan poros, jalan desa. Nah inilah yang tertib administrasi mengenai anggaran, kadangkala itu yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan saat ini gitu. Jadi misalnya ada jalan nasional berlubang hanya sekedar paling 1 ember. Nah ini kesulitan pemerintah. Saya tidak menyalahkan bagaimana koneksi mereka, tapi kita sebagai wakil rakyat yang sehari-hari bertemu dengan rakyat, itu yang dimasalahkan, itu juga yang membuat kami dianggap tidak bekerja. Padahal dengan intervensi kita, dengan kualitas kita, bagaimana kita reses itu Mbak, sebetulnya hanya sebagian kecil dari tiap hari kita ketemu, tiap hari kita
pulang. Nah di situ makanya mudah-mudahan ada formulasi baru bagaimana penanganan ini bisa terjadi. Jadi sekitar jalan provinsi kan masyarakat nggak tahu, pokoknya pengguna jalan bahwa ini adalah jalan milik pemerintah, apapun definisinya, apa itu punya kabupaten, apa punya provinsi, apa nasional, saya bayar pajak, saya harus menikmati. Betul itu Pak. Masyarakat kan ada di wilayah Kabupaten Cirebon nih, taunya kan punya pemerintah daerah begitu ya, kewenangannya begitu Pak Jawa. Itu juga yang memang harus kita berikan pengetahuan, pemahaman, sehingga supaya paham. Nah, kita bisa lihat bagaimana jalan-jalan ataupun infrastruktur yang ada di wilayah di mana anggota dewan tersebut ada. Pertama, anggota dewan jelas mewakili daerahnya. Yang kedua, tidak mungkin bahwa mereka tinggal tidak di daerahnya atau wilayahnya, atau lebih trennya dapilnya. Kita lihat saja, karena mereka punya kewenangan, kan ada PIK, ada PIS, ada pokir, ada hal-hal yang lain. Nah disitulah bisa kita intervensi. Cuman kadang-kadang, mohon maaf nih pada masyarakat, skala prioritas yang dilakukan apa? Ketika karena memang kebutuhannya luar biasa, Mbak. Kita itu deret ukur dengan deret laju nggak sama. Ketika kebutuhannya menumpuk, padahal tersediaan dananya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum sesuai lah. Makanya kita juga sebagai di DPRD terus menerus bagaimana sih potensi pendapatan asli daerah kira-kira meningkat. Bagaimana kira-kira ini jadi tepat sasaran. Bagaimana tidak ada viral-viral yang lucu-lucu kan gitu tadi. Viral-viral yang lucu gitu. Oke, diviralkan baru ada penanganan begitu Pak? Saya kira bukan tadi skala prioritas tadi. Kenapa? Kalau kita sih berharap, mangga masyarakat nih viralkan semuanya. Jadi bukan hanya Komisi 3 yang tahu, bukan hanya pemerintah yang tahu, tapi bahwa yang tahu adalah semua yang keterkaitan dan mempunyai rasa tanggung jawab. Itu yang harus dilakukan. Sehingga tidak lagi ada bahwa oh Pak ini kewenangan provinsi, kita tidak bisa intervensi. Lempar tanggung jawab begitu? Lebih ke administratif tentunya. Karena ternyata tepat realisasi belum tepat sesuai dengan administrasi. Nah sementara kita dituntut realisasi dengan administrasi harus sama. Mana kewenangan kabupaten, mana kewenangan provinsi, mana kewenangan nasional. Sementara masyarakat secara fakta bahwa kita lewat inilah yang harus dibutuhkan. Nah inilah perlu koordinasi-koordinasi. Masyarakat sudah bayar pajak Pak. Begitu iya, kan? Betul. Nggak kadang terserah deh itu kewenangannya siapa. Yang penting kan ada wakil rakyat nih yang bisa menyampaikan begitu loh. Pak Anton, bagaimana Pak Anton? Nah makanya hari ini kan banyak sekali yang viral. Contoh tadi yang Mas Yoga sampaikan kan, Tegalsari Lemah Tambak itu bagian yang viral, yang dalam waktu dekat ini akan dikerjakan. Satu contoh lagi Arjawinangun, Curan Nenggala, terus Jati Seeng, Cindang Laut, dan Warusalabau. Nah Warusalabau juga menarik nih hari ini. Kenapa? Karena ini kan terus ini bagian dari Kabupaten Cirebon. Betul. Presiden mana yang nggak pernah ke Kabupaten Cirebon nggak main itu? Gubernur mana yang nggak main di situ? Ataupun wisatawan lokal mana yang kalau ke Cirebon nggak bakal dilibatkan ke situ ya Pak? Nah sampai mudah-mudahan dalam waktu dekat ini hari ini sudah mulai ditata untuk daerah resmi dalam waktu dekat. Jadi insya Allah Warusalabau pun ada anggaran situ. Jadi nggak ada lagi daerah-daerah wisata yang contoh Gunung Jati dan lainnya. Insya Allah dalam waktu dekat bukan hanya jalan, tapi ada lampu tematik yang memberikan karakter Kabupaten Cirebon. Ciri khas gitu ya Pak ya. Karena sangat disayangkan ya Pak ya, karena itu kan sudah jadi ciri khas kita ya, batik di Trusmi pula kan, tapi aksesnya itu yang kurang mendukung. Sekarang sudah Mbak. Sudah. Kemarin di tahun 2002 itu sudah dilaksanakan. Walaupun tahapannya memang tidak 100%. Tapi paling tidak dari depan, dari Gapura sampai ujung, sampai di Pasar Batik itu sudah dilakukan dengan aksesoris-aksesoris yang cukup lumayan lah. Tahun depannya, tahun sekarangnya ada lagi. Nah tahun sekarang ada lagi sambungan. Itulah sebetulnya banyak. Ini mumpung live, mudah-mudahan ada yang mempunyai kebijakan yang lebih. Itu ada hal poros yang tidak bertuan Mbak, saling lempar. Poros itu tepatnya ada di alun-alun Palimanan. Alun-alun Palimanan itu dari jalan nasional sampai ke kantor kecamatan Palimanan. Itu semuanya tidak ada yang mengakui. Ketika kita masukin lagi anggaran, harus mengakal-akalin pakai penataan alun-alun, pada akhirnya ketika faktanya buat jalan nggak bisa. Kita dari desa juga bahwa ini memang jalan akses ke kecamatan. Nah inilah hal-hal yang
mohon maaf nih pada penguasa, kita sih selalu untuk ini masyarakat loh dibutuhkan. Di situ berikan ada yang terbaik gitu ya, di Pak. situ ada puskesmas, di situ ada pelayanan kecamatan, di situ ada sekolah, ada TK, dan di situ juga banyak hal yang dibutuhkan. Kita Mbak, kalau dalam musrenbang berkali-kali, tapi faktanya ketika bahwa ini sudah merupakan satu DPA, hilang juga. Hilang juga. Sampai sekarang belum ada penanganan, Pak. Saya kemarin lewat ke Palimanan itu masih belum ada aspal. Di kecamatan Palimanan itu, saya sedih kadang-kadang, Mbak. Jadi sampai sekarang belum tak bertuan itu, Pak. Faktanya ketika kita menganggarkan, kita memaksakan, ketika pelaksanaannya nggak ada. Pak Bapeda nih, Pak Dangi, putra daerah, Oke, Pak Pelitbangda. Pak Belitbangda. Iya. Kenapa cupang yang di gunung aja bisa di rigid? Oh iya. Iya, Mbak. Oke, Pak Dangi. Mudah-mudahan dengar dan mudah-mudahan bisa direalisasi karena Siap, Pak Ajid siap. itu Pak, saya dipindah lagi, masuk sini lagi, masih begini lagi. Sampai sekarang di sini lagi, masuk lagi. Pak, saya paling bisa buat semeter 2 meter saya sumbang, Mbak. Tapi ketika bahwa itu satu ruas dan dari jalan nasional sampai akses ke kecamatan, Anggaran itu, lumayan ya, Pak ya? saya kira bisa dimodifikasi juga. Sekedar paving block juga bisa lah. Oke. Saya janji nih Pak Ajid dan masyarakat Palimanan, saya akan memaksakan di perubahan sekarang akan saya masukkan. Mudah-mudahan penguasa tidak mengoreksi secara lebih karena ini bukan hanya administratif yang dibutuhkan, tapi bahwa fakta, bahwa realisasi yang harus dijalankan. Sudah bertahun-tahun itu, Pak? Saya sampai lupa. Karena saking lamanya begitu, Pak Jawa? Karena menjelang pemilu, dari awal pemilu, Mbak. Oh, baik. Oke. Siap ya. Oke, semoga cepat ya, Pak ya, dibantu ya, Pak ya. Dengan koordinasi yang baik juga nih, Pak. Semoga pada denger lah, artinya. Ini Siap, kita di siap. hutan aja bisa dilakukan. Mudah-mudahan awal kebaikan juga lah. Hari Iya. ini kan bukan hanya di wilayah dulu, wilayah yang jauh dari ibu kota. Iya. Tapi di ibu kota sendiri pemandangannya nggak menarik. Dilewat dari Pleret sudah ada daerah pekerjaan yang belum selesai. Iya. Lewat dari sana ada pekerjaan yang belum selesai. Atau masuk ke kota Sumber pun ada yang belum selesai. Tapi hari ini kita upayakan semuanya bersemangat untuk mewujudkan semuanya selesai. Oke. Di Musrembang juga kan ini fokus ke pembangunan infrastruktur ya, Pak ya? Kalau Enggak, untuk Pak Yoga. Musrembang bukan hanya infrastruktur. Jadi ada beberapa anggaran dari mulai anggaran kelurahan atau anggaran desa dari PIK ya kecamatan itu dialokasikan berapa persen untuk sosial, kemudian berapa persen untuk kesehatan, dan berapa persen untuk fisik. Jadi bukan hanya infrastruktur. Ada pos-posnya ya, Pak? Ada pos masing-masing. Cuman memang kalau untuk melihat dari segi PIK kita di Kabupaten Cirebon ini memang seadanya, Mbak. Jadi artinya memang kita fokuskan untuk PIK ini untuk Musrembang ini 60% lebih untuk infrastruktur memang. Seadanya tadi apa maksudnya, Pak Yoga? Ya karena memang anggaran yang tersedia? Anggaran yang tersedia. Postur APBD kita kan memang sampai dengan saat ini masih belum begitu sehat, Mbak. Apalagi perlu kita ketahui bersama bahwa di tahun 2023 kita tidak mendapatkan alokasi DAK maupun Banprov untuk infrastruktur jalan. Jadi memang kurang lebih kita anggarkan 100 miliar lebih lah untuk penanganan jalan. Kemudian untuk rehabilitasinya sekitaran 7 miliaran lah kayaknya. Apakah mampu, Pak? Salah. Ya ini yang memang menjadi PR kita bersama. Artinya bagaimana caranya kita nanti di rapat banggar kita upayakan dengan skilpa yang masih ada untuk bagaimana cara bisa menyelesaikan hal-hal yang memang urgensi dan harus kita selesaikan. Tadi yang dikatakan Pak Munjawa itu yang bertahun-tahun tidak tersentuh. Sebetulnya kalau misalkan melihat dari postur anggaran rubahan untuk sekedar 200 jutaan sih mungkin bisa ditangani. Artinya kan ini kan memang butuh kerjasama yang apik antara pemerintah kabupaten juga dan kita sebagai legislator. Pak, tadi Bapak nyampaikan tidak ada bantuan ya, Pak ya, dari provinsi dan pusat? Dari provinsi dan pusat itu tidak ada. Itu kenapa, Pak? Kalau setahu saya hampir di seluruh penjuru ya, karena memang APBN pusat ini sudah memfokuskan pembangunan IKN. Begitu. Jadi memang untuk postur APBN dari pusat memang tidak bisa digelontorkan
ke daerah-daerah. Oke, jadi tidak hanya Kabupaten Cirebon saja Tidak hanya Pak Yoga Kabupaten ya? Cirebon, jadi ada beberapa kabupaten yang memang tidak mendapatkan alokasi untuk penanganan infrastruktur. Oke. Setahu saya seperti itu. Dengan memaksimalkan anggaran yang ada dari APBD Kabupaten Cirebon. Oh, oke. Tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Mahmud Jawad, formula baru. Kita harus punya formula baru tadi saat kewenangan provinsi atau pusat daerah gitu ya Pak ya. Seperti apa sih Pak Bapak punya idekah untuk formula baru agar nanti masyarakat juga tidak mengeluhkan kembali Pak Jawa? Sangat Mbak. Artinya kita ini kan terstruktur sesungguhnya. Partai-partai ini terstruktur. Mereka ada yang saya perwakilan Cirebon 8 loh. Yang di dalamnya ada Kabupaten Cirebon. Ada anggota DPR RI, saya mewakili Dapil Cirebon loh. Yang di dalamnya ada Kabupaten Cirebon. Apa nggak malu? Coba masyarakat kasih tahu bahwa ini di sini rumah anggota DPR provinsi nih. Di sini titik koordinatnya tidak jauh dengan DPR RI. Oke, sebutkan namanya begitu ya Pak ya, langsung. Makanya kenapa saya mesti harus basa-basi, udah deh viral-viralin aja. Biar kita malu. Nah, malunya inilah yang membuat cambuk bahwa ini harus ditangani sesegera mungkin. Tapi jangan nunggu viral ya Pak ya. Karena itu juga kan mencoreng nama baik daerah juga nih Pak Jawa. Motivasi itu kan semuanya bisa. Orang untuk meraih sesuatu kadang-kadang bisa jihad loh. Artinya kenapa sih harus jihad itu nyawa yang dikorbankan. Nah sekarang barangkali musim hujan, angin, petir sehingga nggak kedengeran yang kayak gitu Mbak. Oh gitu, tertutup telinga gitu ya Pak? Ya kurang baik. lah. Baik, kita lanjutkan lagi pemirsa bersama dengan Komisi 3 usaha jeda berikut, jangan kemana-mana. Tadi di awal Pak Anton menyampaikan bahwa tahun kemarin ya Pak ada progres. Nah tahun ini pasti harus ada inovasi, berkolaborasi dengan dinas terkait yang menangani DPUTR. Ini apa yang dilakukan nih Pak untuk tahun ini biar nanti tidak banyak lagi PR-PR yang akan menumpuk yang jadi pekerjaan? Pertama tadi ada persoalan jalan, misalkan jalan yang memang harus yang diviralkan harus cepat selesaikan, itu akan segera diselesaikan. Nah ada beberapa persoalan lagi tadi kan. Kita nggak ada bantuan APBN, tapi mungkin kita juga ada upaya. Tadi ada beberapa semangat kita di Komisi 3 akan mengumpulkan beberapa perusahaan di wilayah lingkungannya. Jadi kira-kira forum CSR untuk jalan. CSR gitu? Nah, itu sudah mulai akan dilakukan. Jadi tidak hanya posisi APBD kita saja untuk melaksanakan pekerjaan jalan, tapi minimal ada bantuan. Dan itu pun harus sesuai dengan teknis dari PUTR. Jadi kalau misalkan bukan sekedar mereka yang mengerjakan, tapi speknya harus disesuaikan dengan analisa dari PUTR sendiri. Respon dari para pengusaha bagaimana Pak? Akan kita upayakan secara bertahap. Contoh di beberapa wilayah yang minggu ini akan kita lakukan daerah Dawu. Kedua mungkin daerah Plumbon Kenanga, daerah sekitar Pleret, Timur dan lain-lainnya. Dengan anggaran yang dimiliki dari APBD Kabupaten Cirebon tidak mampu ya Pak untuk menangani? Karena pemeliharaan kita tadi mungkin sampaikan ya, pemeliharaan kita lebih kecil hari ini, tapi untuk perubahan harus dipaksakan, karena pekerjaan yang sudah jadi harus ada pemeliharaan. Berapa nilainya Pak untuk pemeliharaan Pak Yoga? Untuk pemeliharaan kalau nggak salah di KUA PPS kemarin tuh saya baca di 7 miliar kalau nggak salah. 7 miliar, itu meningkat atau menurun Pak? Jelas sangat-sangat menurun, sangat-sangat menurun. Jadi kalau dibanding tahun kemarin masih di angka 16 atau di 14 miliar. Hampir 2 kali lipat Pak? Iya. Jadi karena memang sudah saya katakan di awal bahwa memang APBD kita memang masih belum sangat-sangat sehat. Ada beberapa pos yang memang harus dibagi. Di antaranya tadi yang untuk pembangunan menyelesaikan KPU, kemudian menyelesaikan menara masjid, itu kan ada beberapa anggaran yang memang tersedot gitu loh. Jadi memang tidak fokus kepada infrastruktur gitu loh. Jadi akhirnya pada postur APBD kita di 2023 ya ini adanya. Jadi sebisa mungkin kami dengan DPUTR ya harus bisa berinovasi. Tadi sudah dikatakan Pak Anton bahwa nanti di ke depan akan ada atau memanggil kawan-kawan pengusaha agar kiranya bisa ikut andil dalam merawat jalan yang memang notabene tiap hari dilalui oleh mereka. Ini yang memang sudah dilakukan oleh beberapa kabupaten, di antaranya Cikarang, Bekasi, itu bisa ada forum CSR yang memang
tiap tahunnya itu ada, Mbak. Jadi kalau kita mengandalkan APBD kita saja, kemudian di pusat dan provinsi kami tidak mendapatkan bantuannya, saya kira gitu loh. Oleh karenanya memang butuh kolaborasi yang apik antara para pelaku usaha dan kami selaku pemerintah Kabupaten Cirebon. Oke, sudah dapat kucuran anggaran ya Pak ya. Terus untuk pemeliharaan pun turun, bukannya harusnya naik nih Pak. Dari tadi 16 Pak Yoga, sekarang jadi 7 begitu. Pak Jawa bagaimana Bapak? Iya, itulah yang sebetulnya bagaimana anggaran ini menjadi tepat, bagaimana anggaran ini menjadi berguna kan gitu, dan bagaimana anggaran ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena memang terbatas. Tadi kita sebetulnya dulu deh masyarakat yang rumahnya deket anggota-anggota atau wakil-wakil rakyat dikasih tahu deh, Pak ini rumahnya deket Bapak loh kan gitu, bahwa tolong ada jalannya greget gitu ya Pak? Iya, kita punya misalnya jalan ini punya provinsi, jalan ini punya daerah, semuanya bisa intervensi. Nggak ada, tuh nggak. Saya di provinsi Pak nggak ada pokir, nggak mungkin. Saya di RI itu nggak punya kebijakan, nggak mungkin. Siap. Turunin di sini. Kan sudah ada begitu ya Pak Jawa ya? Mungkin ada, tapi ketika bahwa ini menjadi viral, ada hal-hal yang nanam pisang lah, ada yang bikin kolam renang, ada yang hal-hal yang lain. Loh, memang mereka nggak ketemu langsung Mbak. Tapi ketika diviralin secara nasional, paling tidak dia secara moral akan kenal lah. Bahwa ini loh dapilnya sampean ada begini. Apa yang dilakukan kita, misalnya contoh, mohon maaf, ketika bahwa jauh di gunung sana ada namanya cupang, itu ada namanya batu lawang. Iya, batu lawang ada di di sosial medianya udah kemana-mana. Betul. Kita nggak ada kabupaten. Baru beberapa tahun yang lalu, cobalah kita nggak malu, itu ada yang kegiatan musrenbang yang dari Kecamatan Gempol, kita sepakatin, yuk kita sisihkan sedikit, kita bantukan dari pokir juga, kita bantukan yang lain. Dan alhamdulillah di tahun 2003 sebagaimana mestinya, sekarang kita bukan aspal Mbak, kita mintanya rigid, yang langsung dari batu lawang turun itu. Karena kualitasnya lebih bagus ya Pak, tahan lama? Iya, pertama tahan lama, kedua kita malu lah, masa ketika dari provinsi aja bisa intervensi, ketika orang lain bisa lewat HP lihat, lantas begitu di zoom, loh kok begini ternyata jalan. Jadi kenapa sih daerah-daerah tetangga sebetulnya biasa-biasa saja, tapi kok bisa? Salah satunya ya adalah akses. Bagaimana kita bisa ke sana? Kan Batu Lawang sudah terkenal dengan keindahannya Pak ya, tapi akses menuju ke sananya itu kan perlu mendapatkan perhatian ini ya Pak. Iya, jangan sampai bahwa itu terkenal hanya turun menjadi terdengar kan gitu. Iya. Oke, jadi PR juga dia Pak ini. Iya, ketika terkenal orang kan mencoba datang sih ke sana apa sih, tapi ketika aksesnya susah, oh ini mah buat motor cross katanya, bukan buat wisata, kan bahaya juga. Nanjak juga posisinya Pak ya. Iya, tapi Tapi Kuningan, Majalengka punya wisata di gunung, di apa-apa itu semuanya bisa sekarang bisa dilakukan. Tinggal bagaimana sinergi DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat. Yulah teman-teman kita ini mengaku ketika mau kampanye, Cirebon kabupaten itu dapil saya, ya jangan dapil sayanya aja, coba turunkan perhatiannya, turunkan kewajibannya. Jangan hanya mengaku saja gitu ya Pak. Nah, jadi mumpung sekarang mau pemilu, teman-teman masyarakat juga, udahlah lakukan hal-hal yang kayak gitu. Iya, betul sekali. Saya yakin Pak Yoga, Pak Anton, saya bukan hanya di Komisi 3 sebagai kewenangannya mitra dengan PU Mbak, tapi kita bertiga ini panitia anggaran. Ayolah, sok ngomong di sini. Apa yang dilakukan sehingga bisa membuat kebijakan. Saya susah Mbak. Kendalanya apa Pak? Kendalanya tadi pertama kebijakan. Tepat anggaran, tepat gunanya. Karena anggarannya kan terbatas. Antara anggaran dengan kebutuhan masih jauh. Kalau ini sih kalau memang tidak ada intervensi dari teman-teman di provinsi dan pusat, bagaikan pungguk merindukan bulan. Iya. Mudah-mudahan sekarang ketika Menara Masjid tahu ada masyarakat dan mudah-mudahan pejabat yang berwenang bisa naik ke Menara Masjid, tengok sebelah barat. Di sebelah barat sumber itu ada daerah terisolasi Mbak. Terisolasi? Karena tidak ada jembatan. Itu namanya. Itu bagian juga dari infrastruktur ya Pak ya? Infrastruktur. Itu kita ngotot kayak apa tuh Mbak? Budek semuanya. Kita di 2023 baru enaknya saja. Tepatnya di mana Pak Jawa? Daerah Potas tuh Pak. Potas? Iya. Pontas itu. Nah kebetulan alhamdulillah nih beliau-beliau di Komisi 3 dan di anggaran
tahun ini dimasukkan NA-nya, nanti rancangannya. Paling tidak mudah-mudahan dirubahan kita bisa nurunkan entah berapapun akan dilakukan. Artinya apa, abutmen dulu atau apa, sehingga progres itu ada. Kasihan mereka. Jadi ada perhatian dia Pak untuk memperbaikinya itu Pak. Iya, ya saya dari Ciwaringin memang jauh, tapi mudah-mudahan dengan adanya menara masjid ada pejabat-pejabat naik bahwa di situ pasti ada daerah terisolir. Dia masuk ke desanya itu harus melewati kecamatan lain, Mbak. Iya. Lewat kuburan kalau nggak salah. Komisi 3 untuk infrastruktur jalan rusak masih menjadi perhatian ya Pak ya. Masih banyak yang dikeluhkan oleh masyarakat. Terus jembatan juga nih. Ya, terus juga tentang drainase. Ini sekarang yang lagi fokus juga tentang pembangunan di Gor Watubelah, Pak. Itu bagaimana, Pak Anton? Kalau Gor Watubelah memang kita juga ada menganggarkan PBD. Jadi tinggal beberapa item aja yang harus selesaikan. Tinggal sedikit lagi. Targetnya? Targetnya harus selesai tahun ini. Tahun ini? Dari provinsi juga kemungkinan besar akan ada, karena kemarin Pak Ridwan Kamil juga menjanjikan bahwa akan ada pekerjaan di Gor Watubelah. Tapi ada yang menarik juga hari ini, Pak Jawa sampaikan bahwa sekarang bukan hanya persoalan anggaran yang jadi persoalan, tapi bagaimana nawaitu kita mempunyai semangat dan persepsi yang sama. Contoh, tidak hanya anggota DPRD, tapi DPRD provinsi, DPR RI, bahkan bupati, wakil bupati, ataupun siapapun kebijakan yang bisa mendukung kebijakan untuk mempunyai semangat yang sama. Jalan harus selesai, pembangunan harus baik. Tapi kalau bicara yang 2023 yang paling menarik apa? Mungkin infrastruktur persampahan paling menarik. Karena Kubang Delek dan lain-lainnya jalan, ada penambahan dan sistem swasta pun sudah mulai jalan. Akses masuknya Pak masih akan ada. Sudah diberesi semua kah? Iya. Karena masih berlumpur di sana, Pak. Sudah akan diberesi. Berarti ongoing project ya, Pak ya. Oh, baiklah. Masih ada satu kesempatan lagi pemirsa, tapi kita berbincang bersama Pak Anton, Pak Yoga dan juga Pak Mahmud Jawa, tapi kita harus jeda lagi. Tetaplah bersama kami di Legislatif. Terima kasih pemirsa, masih bergabung bersama kami di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon, berbincang tentang infrastruktur di Kabupaten Cirebon. Ini banyak sekali ya, Pak ya. Dari jembatan, drainase, terus juga pembangunan yang lainnya. Tapi untuk tahun 2023 ini sedang fokus semua ya Pak, memaksimalkan anggaran yang ada. Walaupun tidak dapat bantuan, suntikan dana itu Pak. Betul, semuanya dimaksimalkan Mbak, dengan ketersediaan APBD kita, semua dimaksimalkan, diberikan porsi, walaupun memang tidak semuanya terpenuhi. Karena sudah dikatakan dari awal, ada beberapa porsi yang memang harusnya infrastruktur, tapi karena memang keharusan harus dibangun, ya dibangun. Salah satu contohnya tadi dikatakan Mbak Novi bahwa ada pembangunan lanjutan Gor Watubelah, yang mana ini akan dilakukan oleh kawan-kawan Dispora ya. Kalau tidak salah itu besaran anggarannya sekitar 10 miliar. 10 miliar. Untuk penanganan dalamnya saja itu Mbak, untuk penataan dalam dan finishing yang ada di dalam. Jadi memang untuk kebutuhan sendiri itu masih puluhan miliar. Lebih dari 10 miliar itu Pak? Lebih dari 10 miliar tadi, tapi memang dengan kondisi keadaan APBD kita yang sekarang memang sudah dikatakan tadi ya, memang dibagi proporsi itu. Dan kita ketahui bersama bahwa di acara hari jadi nanti insya Allah akan digelar difokuskan di sana ya? Iya, di Gor Watubelah. Iya. Oke. Berarti semoga nanti bisa cepat juga ya Pak ya, agar masyarakat bisa menggunakan fasilitas itu Pak? Iya. Tadi dikatakan bahwa postur APBD kita yang memang minim, oleh karenanya dikatakan di Mas Jawa tadi di awal itu bahwa perlu ada kolaborasi antara DPRD, kemudian dinas terkait, kemudian DPR provinsi juga DPR RI, yang mana memang harusnya ketika memang ada pejabat yang memang membawahi dapil masing-masing, harusnya bisa memperjuangkan apa yang menjadi keluhan masyarakat Kabupaten Cirebon, kan begitu. Ketika memang kami sebagai anak dari provinsi maupun pusat tidak bisa mempush anggaran secara maksimal, harusnya memang ada komunikasi antara kami selaku legislator daerah dan provinsi maupun jadi pusat. Sekarang sejauh ini tidak ada komunikasi Pak? Bukan tidak ada komunikasi, memang untuk komunikasi yang secara intens memang
belum ada. Kalau saya pribadi, karena memang di pusat Hanura ini tidak ada, Mbak. Oh, oke, Nah, baik. kalau dari Mas Anton atau Pak Jawa yang memang di sini ada dewan yang memang mewakili kursi di pusat itu memang saya kurang tahu nih Oke, bagaimana baik. komunikasi mereka berdua. Oke, karena perlu juga ya Pak ya untuk bisa kolaborasi yang erat itu ya Pak Jawa ya. Ya, Pak Jawa nggak usah marah-marah ya Pak. sebetulnya bukan marah Mbak. Semangat itu. Karena memang pertama semangat. Motivasi itu harus dilakukan. Untuk hal-hal yang begini saya nggak bisa santai Mbak. Malah kalau bisa berdiri. Kita ngapain mesti duduk-duduk kayak gini untuk memperjuangkan hal-hal yang lain. Hanya karena di TV aja kita mesti duduk di kursi empuk ini. Siap. Iya, kita tuh pulang ke desa, ada tetangga, ada yang lain semuanya. Kan kita tuh ngelihat langsung Mbak dan merasakan. Provinsi mungkin main ke sini kalau pas reses aja. Jadi dia baru tahu kalau ternyata jalannya nggak rusak, diperjuangkan kali lupa. Jadi kan bagian dari tugas Bapak juga sebagai wakil rakyat nih Pak dari daerah juga nih Pak, lakukan koordinasi itu. Itu urusan partai lah Mbak. Oh, baik. Koordinasi itu mereka yang punya konstituen sendiri di sini, silakanlah kita bicarakan. Makanya teman-teman masyarakat, mohon maaf, uploadin deh. Oke, biar tahu. Biar begitu tahu ya? nih titik koordinat ini hanya seberapa meter dari rumah panjenengan gitu loh. Jalannya nggak bagus atau gelap atau apa. Oke, karena itu juga membantu ya Pak, menginformasikan. Karena tadi ada dana aspirasi. Betul. Nah, dana aspirasi inilah yang kalau nggak direcokin nih sama yang lain yang menentukan, itu harusnya bisa cepat tanggap, Mbak. Baik. Jadi tidak ada yang hanya misalnya ada lubang satu ember bisa ditangani, itu bisa berbulan-bulan atau nunggu anggaran. Hal-hal kayak gitu, hal-hal yang sangat mudah. Kalau dari dinas kan ini terbentur karena anggaran yang minim gitu ya Pak? Saya kira tidak itu juga Mbak. Jadi anggaran itu bagaimana tepat guna dan tepat sasaran. Tapi juga tadi bahwa realisasi dengan administrasi nampaknya tidak sejalan. Oh, tidak sejalan. Iya, contoh lah, atau mohon maaf misalnya ada muspida beberapa tahun yang lalu, kita sebut aja deh ketua dewan jatuh hanya karena lubang kecil. Kita nggak bisa memperbaiki, alasannya itu kewenangan provinsi. Betapa naifnya. Masa harus nunggu program, harus nunggu korban dulu. Oke, jangan sampai nunggu korban, jangan nunggu viral dulu. Beberapa tahun yang lalu ketika di Plumbon harus ada korban dulu karena traffic light atau lampu merah mati. Iya, itu sampai meninggal dunia baru diberesin. Apa alasannya? Karena kewenangan. Inilah apalagi kita semuanya bisa komunikasi, bisa konsultasi, apa memang ini harus administrasi? Kan kita Mbak yang selaku wakil rakyat yang memang harus. Kenapa kan mesti begitu? Tapi sejauh ini dari Komisi 3 bagaimana Pak? Ini untuk kedepannya biar nanti masyarakat juga merasa nyaman nih Pak dengan pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Cirebon yang semoga harapannya cepat gitu Pak. Dari Komisi 3 bagaimana Pak Ketua? Pertama saya alhamdulillah ada teman-teman saya seperti Mas Yoga, Mas Jawa dan beberapa teman yang lain di Komisi 3 mempunyai semangat yang sama hari ini. Makanya tadi saya contohkan ada perubahan di wilayah ibu kota satu. Dulu pertama masuk aja lihat ke kiri itu udah semak-semak belukar lah. Hari ini ada taman parkir, ke sana ada penataan alun-alun Pataraksa, dan menara pun sudah selesai. Nah, itu yang kita lakukan dan mudah-mudahan tidak hanya di wilayah ibu kota saja, kita sudah mulai melanjak. Satu contoh lagi di wilayah Trusmi juga mempunyai semangat yang sama bahwa hari ini nilai budaya, nilai ikon, nilai yang selalu dilihat oleh bukan hanya orang Kabupaten Cirebon, dan ini kita lakukan di tahun sekarang. Oke, semua semangat yang sama gitu ya Pak, satukan persepsi nih ya Pak. Iya, kita bukan hanya menjadi kewajiban tapi sudah isme ini maksudnya Mbak. Baik, oke. Kalau kata Pak Jawa tadi sudah jihad. Oh, sudah jihad. Baik. Jadi masyarakat juga ini harus mengerti kondisi yang ada gitu ya Pak, masyarakat Kabupaten Cirebon, dan masih harus bersabar lagi nih Pak. Ya, kita sih menghimbau bukan hanya mengerti, kritis deh, uploadin semuanya. Supaya kita barangkali masih banyak, kan kita bukan hanya sendiri Mbak. Kita hanya punya hak budgeter. Artinya hak menentukan anggaran yang kebetulan kita bukan dari belajar gitu, hanya karena dari keputusan politik kita masuk di sini, lantas kita menjadi anggota Banggar, kita punya hak anggaran. Berbeda dengan teman-teman di birokrasi yang memang dari disiplin ilmunya. Nah, hal inilah yang harus sinergi sehingga tidak ada lagi. Makanya ketika kita sebagai wakil rakyat upload aja didukung gitu ya. Pak Yoga, apa yang ingin disampaikan pada pemirsa RCTV Pak sebagai penutup Pak enggak? Kami dari Komisi 3 dari awal terbentuknya
formasi Komisi 3 ini selalu membuka ruang komunikasi untuk masyarakat se-Kabupaten Cirebon yang memang nantinya itu bisa masyarakat melaporkan berkaitan dengan kondisi-kondisi jalan yang rusak, kemudian infrastruktur yang memang belum tertangani, dan hal-hal lainnya yang memang ada di bidang kita selaku Komisi 3. Itu untuk menyambung lidah lah. Kita untuk berkomunikasi dengan DPR provinsi maupun pusat atau dinas-dinas terkait. Jadi kita selaku wakil rakyat harus menerima masukan dan keluhan dari masyarakat. Namun pada kenyataan ketika memang postur APBD kita tidak bisa memenuhi semuanya, ya apa boleh buat. Tapi itulah dari dari aduan masyarakat kita bisa mengadukan kepada provinsi maupun pusat. Jadi memang menurut saya harus ada kolaborasi yang memang apik lah. Semoga antara daerah provinsi apik ya Pak kolaborasi yang terjalin selama ini ya Pak ya. Semoga dari Komisi 3 ini konsisten ya, siap memberikan terbaik untuk masyarakat Kabupaten Cirebon. Siap. Ya Pak Anton, Pak Yoga dan juga Pak Mahmud Jawa ya Pak. Siap. Semangat yang luar biasa ini buat masyarakat Kabupaten Cirebon. Semoga nanti juga bisa mengerti dan paham ya dengan kondisi yang ada pemirsa. Kita berdoa semoga juga nih pembangunan di Kabupaten Cirebon mendapatkan lebih nyaman lagi dirasakan oleh warga. Baik, terima kasih pemirsa CTV untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih dari Komisi 3. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Saya Novia Aurelia pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.